Bismillah, kita lanjut ke skill 2. Recognize the organizations of ideas. Skill 2 mengajarkan cara memahami hubungan antara ide dalam bacaan, seperti bagaimana satu paragraf terkait dengan paragraf lain. Di tes TOEFL, peserta bisa diminta untuk menemukan paragraf yang mengandung ide tertentu. Bagaimana cara mengidentifikasi pertanyaan? How is the information in the passage organized? Atau how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Di mana menemukan jawabannya? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of the appropriate paragraphs. Jawaban untuk pertanyaan jenis ini secara umum dapat ditentukan dengan melihat kalimat pertama dari paragraf yang sesuai. Bagaimana menjawab pertanyaan? Yang pertama, read the first line of each paragraph. Baca baris pertama setiap paragraf. Yang kedua, look for words that show relationships among the paragraphs. Carilah kata-kata yang menunjukkan hubungan antar paragraf. Yang ketiga, choose the answer that best expresses the relationships. Pilih jawaban yang paling tepat, menggambarkan hubungan tersebut. Lanjut ke contoh soal. IQ atau Intelligence Quotient didefinisikan sebagai rasio usia mental seseorang terhadap usia kronologis. Dengan rasio dikalikan dengan 100 untuk menghilangkan tanda desimal. Usia kronologis mudah ditentukan. Usia mental umumnya diukur dengan semacam tes standar dan tidak mudah untuk didefinisikan. Secara teori, tes IQ standar dibuat untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan intelektual, seperti penalaran dan pemecahan masalah. Tindakan intelektual ini dianggap mewakili kecerdasan. Dalam praktiknya, mustahil untuk mencapai konsensus mengenai jenis operasi intelektual mana yang menunjukkan kecerdasan. Lebih jauh, mustahil untuk merancang tes tanpa bias budaya, yang berarti bahwa semua tes IQ yang diajukan sejauh ini telah terbukti mencerminkan budaya pembuat tes. Peserta tes dari budaya tersebut dengan demikian akan memperoleh skor lebih tinggi pada tes semacam itu daripada peserta tes dari budaya lain dengan kecerdasan yang sama. Kita lihat soalnya. What type of information is included in the first paragraph? Jenis informasi apa yang termasuk dalam paragraf pertama? A. An argument, sebuah argumen. Tidak tepat, karena tidak ada pembelaan atau pertentangan di dalam paragraf ini. Yang C. An opinion, sebuah opini. Tidak tepat juga, karena paragraf ini tidak berisi pandangan pribadi, melainkan penjelasan objektif tentang IQ. D. Teori, sebuah teori. Tidak tepat juga karena tidak ada teori yang diajukan dalam paragraf ini, hanya definisi tentang IQ. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jawaban untuk pertanyaan jenis ini secara umum dapat ditentukan dengan melihat kalimat pertama dari paragraf yang sesuai. Kita lihat kalimat pertama dari paragraf pertama. IQ or intelligence quotient is defined as the ratio of a person's mental. Berarti jawabannya yang B, definition. Kenapa? Karena paragraf pertama memberikan definisi IQ, yaitu rasio antara usia mental dan usia kronologis, serta penjelasan tentang bagaimana cara mengukurnya. Ini adalah definisi, bukan argumen, opini, atau teori. Sampai sini penjelasan skill 2. Semoga mudah dipahami. Sampai jumpa di skill 3. Dadah!